Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sukacita bagi saya untuk bisa hadir di tempat ini dan menyaksikan bagaimana kasih Tuhan di dalam perjalanan hidup saya sepanjang usia saya dan khususnya di dalam 1 tahun terakhir ini. Saya memberi judul kesaksian saya, My Journey with God, perjalanan saya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, seperti detak jantung yang hidup, yang normal, pasti naik turun ya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Dan itu juga yang saya alami. Di dalam kehidupan saya, di usia saat ini sudah juga 50 tahun lebih, Tuhan mengizinkan saya boleh mengalami naik dan turun di dalam kehidupan. Khususnya di dalam 1 tahun terakhir ini. Di tahun lalu, kondisi saya seperti ini. Saya dengan tubuh yang Tuhan izinkan mempunyai kesehatan yang baik, boleh beraktivitas dengan baik, saya masih suka olahraga indoor maupun outdoor, bahkan Tuhan berikan kesempatan boleh melayani bersama-sama dengan rekan-rekan majelis di tempat ini. Sungguh suatu sukacita buat saya dan juga kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Saya memasuki tahun 2022, Tuhan juga izinkan saya boleh melalui suatu proses yang secara manusia sangat mengkhawatirkan, sangat membuat saya ketakutan, membuat saya juga merasa dunia ini begitu gelap, begitu khawatir akan masa depan saya. Karena saya didiagnosa menderita sakit yang cukup kritis untuk saat ini, yaitu menderita sakit kanker yang sangat langka. Sehingga terbayanglah di dalam diri saya, pikiran saya, semua hal yang buruk-buruk, ketakutan-ketakutan, bagaimana dengan biaya, bagaimana dengan pengobatan, bagaimana juga dengan keluarga saya, anak istri saya yang juga belum terlalu mapan untuk bisa hidup kalau saya tidak ada lagi. Saya juga masih punya orang tua yang sudah berusia sangat lanjut, yang masih hidup dengan saya. Semua ketakutan ini membuat pikiran saya kacau, sampai sulit sekali bahkan untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi Tuhan tak pernah melepaskan penyertaannya kepada saya dan keluarga. Tuhan ingatkan lagi kepada saya melalui satu ayat dari Mazmur 23 yang berkata, Tuhan gembalaku yang baik. Ayat ini adalah ayat terakhir yang juga saya bisikan ke telinga Bapak saya kira-kira 14 tahun yang lalu waktu Tuhan mau memanggil dia. Dan Tuhan juga berikan kembali ayat ini buat saya. Dan mengingatkan saya bahwa di dalam setiap situasi Tuhan akan terus menyertai. Tidak perlu khawatir akan semua yang saya pikirkan, yang tidak bisa saya kendalikan. Biarlah Tuhan yang mengendalikan semua itu dan Tuhan berikan yang terbaik. Dan sungguh melalui setiap hal yang boleh saya lalui, setiap pengobatan yang harus saya jalani, operasi 12 jam lebih dengan pengangkatan 4 organ tubuh saya, kemoterapi yang boleh saya lalui, yang membuat tubuh saya cukup drop, sampai rambut juga rontok dengan sendirinya ya, sampai ke seluruh ya, bulu mata semua, alis rontok semua, badan gak enak banget. Tuhan izinkan itu, tapi saya dapat lalui. Sampai terakhir di bulan, sampai Desember kemarin, 5 Desember saya juga boleh melalui radioterapi 30 kali bersama dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan juga terus memberikan saya semua kebutuhan saya. Juga Tuhan memberikan istri yang terus mendampingi dan bahkan juga menjadi asisten pribadi saya, boleh dengan setia mendampingi dan bahkan juga dia berani juga memberikan bantuan pengobatan dengan suntikan di rumah kami ya, karena memang harus ada suntikan tambahan. Dan bersyukur juga kepada Tuhan, semua ketakutan itu Tuhan tunjukkan penyertaannya. Ketakutan akan masa depan anak-anak saya Tuhan tunjukkan. Anak saya boleh menyelesaikan studinya di tahun ini juga dengan gelar yang cukup baik, terbaik bahkan di kampusnya. Saya juga pun dapat menyelesaikan satu sertifikasi yang saya juga di masa saya sakit, Tuhan izinkan saya juga tetap bisa belajar.
Bahkan Tuhan juga memberikan sukacita untuk mama saya juga boleh merasakan Natal dan juga tetap bersukacita di dalam kondisi saya. Walaupun dia juga tidak ingat saya sakit apa. Berkali-kali selalu nanya, kenapa rambutnya kok dibotakin gitu ya. Dan ini rontok sendiri, bukan saya botakin, tapi ya sudah. Saya terus berikan kesaksian hidup saya kepada dia dan dia melihat saya terus Tuhan pelihara, dia juga tetap senang. Dan keluarga saya juga yang Tuhan terus pelihara sampai saat ini, puji Tuhan, saya bersyukur untuk itu semua. Bahkan Tuhan berikan kesempatan juga boleh berbagi kepada rekan-rekan yang juga mengalami sakit yang sama. Tuhan izinkan saya boleh membagikan kesaksian hidup saya. Bagaimana Tuhan terus berjalan di dalam setiap pengobatan saya. Di dalam setiap hal yang saya khawatirkan, Tuhan jawab itu semua. Saya bisa berbagi dengan sesama penderita penjuang kanker, menguatkan satu dengan yang lain. Dan sungguh juga menjadi kekuatan bagi saya boleh menjalankan ini semua anugerah dari Tuhan. Dan menutup kesaksian hari ini saya ingin membagikan satu kalimat dari pendeta dari Amerika bernama Max Lucado yang berkata, God never said that the journey would be easy, but he did say that the arrival would be worthwhile. Yang saya boleh terjemahkan secara bebas artinya Tuhan tidak pernah berkata perjalanan hidup ini akan mudah. Tapi pada saatnya nanti, pada saat ketibaannya, pada saat Tuhan memanggil kita, itu semua akan sangat berguna. Biar Tuhan, ini yang selalu menjadi doa saya, apalagi Tuhan yang ingin Tuhan katakan kepada saya, yang ingin Tuhan saya lakukan di dalam dunia ini selagi Tuhan berikan kesempatan ada di dunia. Segala kemuliaan, puji syukur hanya kepada Tuhan saja. Amin. Ya, puji Tuhan ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat Ferdi sampai saat ini begitu tetap semangat ya. Meskipun tubuhnya lemah, tapi Tuhan tetap memberikan kekuatan ekstra bisa mengikuti pelayanan dengan baik. Terima kasih Pak Ferdi, Tuhan memberkati.